Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang Ustadz Miftah banggakan, alhamdulillah sudah selesai formatifnya ya. Sekarang kita akan masuk ke materi perkembangbiakan hewan. Jadi perkembangbiakan itu ada dua kemarin tuh. Di bab 1 itu ada dua. Perkembangbiakan tumbuhan yang sudah kita lalui. Yang kedua, perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan juga dibagi dua, secara generatif atau secara kawin, yang kedua secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif, perkembangbiakan hewan secara generatif itu dibagi tiga. Satu, ovipar atau bertelur. B, atau yang kedua, vivipar atau melahirkan. Yang ketiga, ovovivipar, bertelur dan melahirkan dan bertelur, ya. Gitu. Nah, oke, silakan simak ulasan dari Ustadz Miftah ini ya. Oke, kita masuk ke perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk. Nah, beberapa contoh hewan yang termasuk perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah hidra, cacing, tumbuhan spons, dan ubur-ubur. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu dibagi tiga. Fragmentasi, pembentukan tunas, dan membelah diri. Yang pertama, fragmentasi adalah perkembangbiakan pada hewan dengan cara memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh tersebut kemudian tumbuh menjadi individu baru. Contohnya, fragmentasi pada cacing planaria. Jadi kata kuncinya pada fragmentasi ini adalah memotong bagian tubuhnya. Ya, nanti Ustaz jelaskan bagaimana prosesnya ya, setelah ini ya. Nah, ciri hewan fragmentasi itu kan dengan cara memotong tubuh induknya ya. Nah, maka awalnya begini. Ini. Lihat, ada satu induk besar ya, sudah indukan, lalu memotong bagian tubuhnya dengan sendirinya, memotong dengan sendirinya ini. Dipotong pada bagian ini kepala, bagian tubuhnya, terus ini bagian ekornya. Lalu memotong jadi 3, 1, 2, 3. Nah, yang bagian satu ini tumbuh apa? Ya, sudah potong ya, sudah terpotong. Kalau bagian tengahnya, ini bagian tubuhnya di sini. Kalau bagian ekornya di sini, ya, ini bagiannya. Lalu melakukan berkembang biak, berkembang besar ya, jadilah langsung tumbuh besar seperti ini, jadi individu baru, ya, individu baru. Ini anggapannya anaknya gitu ya, berkembang biak. Awalnya kepala saja, lalu berkembang, tumbuh, akhirnya jadi indukan. Jadi sudah jadi individu baru. Nah, yang bagian ekor juga begitu. Ekornya sudah dipotong dengan dirinya sendiri, dia memotong dirinya sendiri, lalu jadi bagian ekor. Ekor ini berkembang biak, lalu jadilah besar, jadi seperti ini. Jadi individu baru. Nah, terus ya melakukan seperti itu, berkembang biak melalui memotong dirinya sendiri. Nah, terus bagaimana yang bagian tengah? Nah, bagian tengah ini juga melakukan perkembangbiakan. Bagian tubuh tengah ini memotong dirinya,
lalu berkembang biak, lalu jadi besar. Nih, jadi individu baru. Ini individu baru. Ya, individu baru. Ya, jadinya seperti ini. Oke ya. Jadi satu induk besar memotong dirinya sendiri menjadi 3 bagian, kepala, tubuh bagian tengah, ekor. Lalu berkembang biak, memperbesar dirinya. Jadilah seperti ini, jadi 3 bagian, 1, 2, 3. Terus jadi individu baru, yang tengah juga jadi individu baru. Ya. Yang kedua adalah pembentukan tunas. Hewan yang dapat berkembang biak dengan cara bertunas yaitu hidra dan ubur-ubur. Tunas akan tumbuh dari tubuh induk, kemudian melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa. Jadi kata kuncinya adalah dari induknya tumbuh, tunas, lalu melepaskan diri dan berkembang. Oke, ini yang pembentukan tunas ya. Contohnya adalah hidra. Hidra ini hewan air. Ya, sebenarnya ada hidra sama ubur-ubur. Ini yang saya contohkan hewan hidra ya. Ini induk hidra. Nah, seperti ini bentuknya. Oh, ada seperti apa nih? Kayak gini ya. Terus muncul, kalau udah besar, maka akan muncul tunasnya. Ini tunas hewan hidra. Masih kecil tunasnya ya. Tahapan kedua, tunasnya sudah besar. Nah ini. Induknya pun makin besar. Nah, kalau tunasnya sudah besar, maka tunasnya akan melepaskan diri dari induknya untuk melakukan perkembangbiakan. Dia akan hidup sendiri ini. Tunasnya akan hidup sendiri, induknya ya akan melakukan perkembangbiakan juga, akan muncul tunas baru lagi nanti. Lalu tunasnya sudah melepaskan diri dan semakin besar, sudah bisa mencari makanan sendiri, sudah bisa berenang. Dan ini semakin lama semakin besar yang induknya ini, dan ini tunasnya menjadi individu baru. Ya. Nah, kalau udah besar lagi, maka tunasnya akan muncul tunasnya lagi. Ini udah makin besar dan muncul tunas baru lagi. Induknya muncul tunas baru lagi, menjadi individu baru. Nah, begitu seterusnya, dia akan melakukan perkembangbiakan untuk melestarikan jenisnya, untuk memperbanyak diri. Terus melakukan perkembangbiakan secara terus-menerus. Gitu ya, subhanallah ya. Oke, terima kasih. Ya, yang ketiga adalah membelah diri. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah Paramecium dan lain-lain. Nah, di atas itu ada gambarnya ya. Oke, berikutnya ini adalah proses membelahan diri pada hewan Paramecium dan amoeba. Silakan disimak ya. Nah, berikutnya adalah dengan cara membelah diri. Kalau membelah diri ini ya tubuhnya itu membelah diri, terus diperbanyak. Contohnya adalah amoeba sama Paramecium. Bagaimana proses membelahnya? Ini hewan ya anggap seperti hewan-hewan bakteri gitu ya di air. Nah, tahapan pertama sudah ini induknya. Tahapan kedua semakin besar induknya. Kalau sudah semakin ini inti selnya ya, ini inti selnya. Nah, ini inti sel, ini tubuh induk amoeba. Ya ini seperti apa ya, bulu-bulunya atau gimana ini di sekitar tubuhnya. Tahapan ketiga, kalau sudah besar, dia akan mulai akan membelah diri dengan membentuk seperti ini. Ya mulai
Sini mulai sempit, ya, bagian tengahnya mulai sempit. Dan ini inti selnya sudah mulai menyebar. Ya. Kemudian amebanya semakin membentuk seperti ini, semakin besar dan waktunya akan membelah diri. Nah, yang kelima ini dia, sudah membelah diri, sudah menjadi individu baru. Individu baru ini, individu baru. Ya. Jadi satu jadi dua. Oh ya. Jadi dua ini. Yang keenam, dan semakin membesar, individu baru lagi. Individu baru itu akan membesar dan nanti akan berlangsung seperti terus untuk melakukan perkembangbiakan pada dirinya sendiri. Nah, satu ini nanti akan muncul jadi dua. Kalau ini udah besar, sudah membesar ya, lalu akan membelah diri lagi. Jadi tahapannya mulai ini lagi. Nah, ini mulai ini lagi. Nah, ini satu jadi dua, jadi ada 4. Sudah 4. Ya. Saya begini ya prosesnya ya. Mulai mengecil, ini bagian tengahnya mengecil. Lalu mengecil lagi. Lalu sudah menjadi individu baru. Nah, semakin besar. Terus melakukan proses seperti itu untuk melakukan perkembangbiakannya. Oke, itulah membelah diri pada amuba atau paramecium. Alhamdulillah, materi perkembangbiakan hewan secara vegetatif sudah selesai. Jadi kesimpulannya adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu ada 3. Fragmentasi dengan cara memotong bagian tubuhnya, pembentukan tunas yaitu dengan cara tumbuh tunas pada induknya lalu melepaskan diri dan berkembang, lalu membelah diri yaitu dengan cara ya membelah diri ya, berkembangbiak dengan cara membelah diri gitu ya. Selanjutnya ada latihan di e-learning, lalu nanti mungkin pekan berikutnya kita akan formatif perkembangbiakan hewan secara generatif maupun vegetatif. Oke, terima kasih ya. Semoga bisa dipahami. Sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.